Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat. Dan tentunya hari ini ketika video ini tayang ya, kemungkinan teman-teman sudah kembali ke rutinitas semula, sudah mulai masuk bekerja mungkin, sudah mulai anak-anak kita sudah mulai sekolah, sudah kembali ke rumah gitu ya, dan baik silaturahim dan liburannya juga sudah selesai. Apapun yang kita lakukan, teman pecinta sejarah, semoga Allah memberkahi apa yang sudah kita korbankan, baik di Ramadan maupun di bulan Syawal, juga bulan-bulan yang terlewat sebelumnya. Dan mudah-mudahan selalu Allah limpahkan rizki dan keberkahan untuk kita semua. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah, dan masih di peristiwa pertempuran Mu'tah. Terakhir kita sudah menyelesaikan ya pertempuran Mu'tah, dan teman pecinta sejarah, seperti biasa untuk reminder saja, ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam yang terjadi di tahun 629 ini. Dari dunia Islam, yang pertama adalah Umratul Qadha atau pengganti umrah tahun sebelumnya. Yang kedua adalah Ghazwa Khaybar. Yang ketiga, kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah. Yang kelima, pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Yang keenam adalah pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Yang ketujuh adalah pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Dan yang terakhir adalah kematian Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. 4 peristiwa penting yang terjadi di tahun ini yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah direbutnya kembali Al-Quds oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Yang kedua adalah dimulainya era emas kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga dimulainya kampanye militer kepada Tujuh Timur yang dilakukan oleh Kaisar Taizong dari dinasti Tang, yang berlangsung hingga tahun 630 Masehi. Terakhir datang dari kekaisaran Jepang, di mana Pangeran Tamura naik tahta sebagai Kaisar Jonmei. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Peristiwa yang akan kita bahas kali ini adalah peristiwa mukjizat ya, yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang yang kelihatan oleh kaum muslimin, dan bagi siapapun yang melihat pada saat itu seharusnya bisa membuat mereka masuk Islam. Hal ini berkaitan dengan informasi yang sampai kepada Rasulullah SAW tentang kejadian yang ada di Mu'tah. Jadi teman pecinta sejarah, ketika para sahabat kaum muslimin 3.000 orang pasukan itu berangkat ke Mu'tah, dan ketika sedang melakukan ketika sedang melakukan pertempuran di padang Mu'tah, itu ternyata informasinya disampaikan secara live kepada Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya informasinya, tetapi kayak mungkin pada masa itu ini tidak terfikirkan bagaimana ya, tetapi pada masa kita mungkin bisa dipermisalkan dengan seperti kita nonton ya live report lah, apa yang terjadi di sana kita nonton sekarang di sini gitu. Apa yang terjadi di manapun di negara luar, kalau ada yang menyiarkan itu kita bisa menontonnya gitu. Itu terbayang oleh kita zaman sekarang ya, tidak sulit gitu untuk memahami kan, ini sesuai dengan teknologi zaman kita gitu, ini tidak aneh lagi. Tetapi pada masa itu ini adalah sesuatu hal yang ajaib ya, bagaimana Rasulullah SAW bisa tahu tentang informasi tersebut, tentang apa yang terjadi di Mu'tah, setiap kejadiannya secara detail beliau tahu.
seolah-olah beliau melihat sendiri. Dan ini diinformasikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Apa yang beliau lihat di Mu'tah. Bagi kita zaman sekarang mungkin ini bukan hal yang istimewa, tetapi pada masa itu ini harus dipercayai memang dengan keimanannya, keimanan kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah ini bukan hal yang mustahil. Menurut riwayat berikut ini adalah buktinya, bukti bahwa Rasulullah SAW mengetahui segala hal yang terjadi di Mu'tah. Pada suatu hari, yaitu pada hari terjadinya pertempuran di Mu'tah, Nabi SAW bersabda kepada orang banyak di Madinah. Bendera sekarang dipegang oleh Zaid bin Harithah, lalu ia bertempur dengan membawanya, sehingga ia gugur sebagai syahid. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far, lalu ia bertempur dengan membawanya, sehingga ia gugur sebagai syahid. Sesudah itu Nabi SAW diam, sehingga berubahlah wajah-wajah orang Ansar. Mereka menyangka kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Abdullah bin Rawaha. Akan tetapi Nabi SAW kemudian bersabda lagi. Kenapa Rasulullah SAW pas giliran Abdullah bin Rawaha itu orang-orang Ansor yang bereaksi gitu ya? Karena dua orang yang sebelumnya yaitu Zaid bin Harithah maupun Ja'far bin Abi Thalib ini datang dari golongan muhajirin. Mereka yang hijrah dari Makkah ya, orang-orang Quraisy. Sementara Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ini berasal dari golongan Ansar. Kemudian bendera sekarang diambil oleh Abdullah bin Rawaha, lalu ia bertempur dan membawanya sehingga ia gugur sebagai syahid. Lalu terus Rasulullah SAW mengisahkan apa yang terjadi di Mu'tah. Sesungguhnya mereka itu telah diangkat kepadaku di surga, seperti orang-orang tidur melihat di atas tempat tidur dari emas. Lalu saya melihat pada tempat tidur Abdullah bin Rawaha agak sedikit bengkok daripada dua tempat tidur kedua orang kawannya. Maksudnya Zaid dan Ja'far. Karena beliau bersabda demikian, seorang sahabat yang mendengarnya lalu bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Mereka berdua maju terus, tetapi Abdullah ada kebimbangan sedikit. Kemudian ia maju terus." Dan menurut satu riwayat yang lain, sesudah Nabi SAW bersabda yang menerangkan gugurnya 3 orang sahabat sehingga syahid itu, lalu beliau bersabda, "Sampai atau sehingga sebilah pedang dari pedang-pedang Allah memegang bendera itu, sampai Allah memberi kemenangan kepada mereka." Ini salah satu dalil yang mengatakan bahwa kaum muslimin di Mu'tah mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan kekalahan karena mereka mundur ya. Dan yang dimaksud salah satu dari pedang-pedang Allah memegang bendera itu maksudnya adalah Khalid bin Walid. Lalu setelah kejadian itu Rasulullah SAW itu agak murung ya. Beliau di sini dikatakan tampak agak gundah dan sering menangis, sehingga ada sebagian sahabat yang bertanya serta menyatakan keheranannya, mengapa beliau sampai begitu gundah dan menangis. Lalu karena mendengar keheranan sahabatnya, beliau menegaskan dengan sabdanya, "Bersedih hati sampai mengeluarkan air mata ini tidak dilarang, karena sebagai tanda rasa cinta di dalam hati terhadap saudaranya yang baru hilang." Jadi ternyata Rasulullah SAW ini sedih karena kehilangan sahabat yang sangat dia cintai, yang termasuk saudaranya ya, yaitu Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Terhadap Zaid bin Harithah, tentu Rasulullah SAW bersedih. Terhadap Abdullah bin Rawaha juga Rasulullah SAW bersedih. Juga terhadap sahabat-sahabat lainnya. Tetapi terhadap Ja'far bin Abu Thalib ini ada satu yang spesial. Ini dikarenakan Ja'far ini baru datang ya. Ini di tahun yang sama, belum penuh 1 tahun. Masih di tahun yang sama antara kedatangan Ja'far sampai beliau berangkat lagi. Jadi Rasulullah SAW itu sudah berpisah dengan Ja'far itu hitungan tahun, lebih dari 10 tahun. Hijrahnya Ja'far keluar dari Mekah menuju Habasyah itu terjadi tahun 615.
Sementara kepulangannya itu terjadi di tahun 629. Berarti sudah 9 ditambah 5, 14 tahun beliau tidak bertemu dengan Ja'far. Tetapi pada saat bertemu pun hanya beberapa bulan saja ia sudah menemui kesyahidan yang menemui Allah SWT. Ini sebetulnya tanda cinta Allah kepada Ja'far ya. Tetapi tentu saja secara manusiawi ini, meskipun para sahabat kan bertanya, kok sampai sedih seperti itu, hai Rasulullah? Ja'far ini sudah bertemu dengan Allah. Ternyata Rasulullah SAW itu menjawab bahwa bersedih karena kehilangan seseorang yang dicintai. Dan ya itu adalah dibolehkan ya, tidak dilarang. Karena itu memang sunatullah, karena itu adalah manusiawi. Sedih karena ditinggalkan seseorang itu manusiawi, secara kesedihannya itu masih wajar, bukan meratap gitu ya, menangis meraung-raung, bahkan mempertanyakan takdir. Sebetulnya Rasulullah SAW itu sudah menerima takdir kematian Ja'far itu sebelum Ja'far berangkat ke Mu'tah. Beliau sudah menerima takdir kematian Zaid juga Abdullah bin Rawahah itu sebelum ketika mereka pergi ke Mu'tah. Karena Rasulullah SAW mendapatkan nubuah bahwa ketiga orang ini akan wafat di Mu'tah. Tetapi tentu saja ketika kejadian ini benar-benar terjadi ya. Jadi Rasulullah SAW sebetulnya sudah siap dengan kehilangan yang beruntun ini, orang-orang penting di sisinya gitu. Tetapi sikap beliau tidak menjadikan beliau menolak takdir, menolak, wahai Allah, merengek gitu ya, Allah jangan 3 orang ini sekaligus. Ini berat bagi saya gitu ya. Tidak, Rasulullah tidak seperti itu, karena ya keimanan Rasulullah tentu ya tidak bisa dibandingkan dengan kita. Beliau menerima takdir, beliau meyakini bahwa akan bertemu lagi dengan para sahabatnya di surga kelak. Tetapi secara manusiawi tidak bisa dihindari, kesedihan itu pasti akan datang menjumpai, dan ya tidak apa-apa untuk bersedih dan menangis ya. Ini hikmah besar pada kita, teman pecinta sejarah. Tidak apa-apa kok kalau kita menangis ketika kita sedih. Tidak apa-apa kok ketika kita mengeluarkan air mata karena kesedihan ya. Bukan tanda itu seseorang tidak kuat, bukan tanda bahwa seseorang itu cengeng, tidak gitu ya. Itu hal yang manusiawi, mengeluarkan air mata. Tanda rasa sayang kita terhadap musibah, tanda bahwa kita ini manusia yang normal gitu ya ketika menerima kesedihan, musibah, dan tanda bahwa kita menyayangi orang yang pergi meninggalkan kita. Itulah yang terjadi di Madinah, teman pecinta sejarah. Lalu apa yang terjadi di Padang Mu'tah setelah pasukan Islam mundur? Mereka melakukan perjalanan kembali pulang ke Madinah, dan ini mereka jalani sampai hitungan hari ya, lebih kurang 1 minggu lah ya. Mereka kembali dari Padang Mu'tah kembali ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Dan ada satu kejadian yang tidak pernah terjadi di kaum muslimin. Ketika pasukan kaum muslimin ini datang, ketika kaum muslimin datang ke Madinah, ternyata mendapatkan beberapa ejekan, terdengar ya suara-suara ejekan dari kaum muslimin yang menyambut. Ini karena ya informasi mereka sudah mendapatkan bahwa kaum muslimin ini mundur dari medan pertempuran ya, kasarnya. Dan tanpa mengetahui kebenaran, tanpa berhusnudzon gitulah. Kaum muslimin ini karena menyesalkan apa yang dilakukan oleh pasukan ini gitu. Kenapa nggak dikejar itu musuh gitu, malah balik ke belakang. Sehingga keluarlah kata-kata kekecewaan dari kaum muslimin. Kaum muslimin yang ada di Madinah ya. Sementara Rasulullah SAW bertolak belakang dengan itu, justru beliau menyambut pasukan ini dengan gembira. Karena beliau tahu betul bagaimana penderitaan para sahabat di sana. Bagaimana dari mulai datang mereka ada was-was dengan jumlah yang begitu besar. Awalnya ada tekanan mental dulu gitu, tetapi mereka berhasil berjuang. Dan dengan keadaan yang sangat-sangat minimalis, mereka maju bertempur hanya mengandalkan ketawakalan kepada Allah gitu. Dan ini penderitaan, kesusahan, kelelahan yang dialami oleh para sahabat itu dirasakan betul oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika keluar terdengar ejekan-ejekan tersebut,
Justru Rasulullah SAW membela para pahlawan ini. Ketika dikatakan bahwa ada kata-kata mereka adalah orang yang lari dari medan pertempuran gitu ya, Rasulullah SAW membela dengan mengatakan, dengan bersabda, laisu bil farrari walakinnahum karrar insyaallah. Mereka itu bukan pelari, maksudnya pelari itu mereka yang lari ke belakang gitu ya, tetapi mereka itu akan kembali menyerang insyaallah gitu. Jadi ini pembelaan Rasulullah SAW kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin, khususnya Khalid bin Walid. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika Khalid bin Walid itu turun dari kuda gitu ya, ketika disambut oleh Rasulullah, Khalid bin Walid yang memimpin pasukan pada saat itu turun dari kuda, Rasulullah menyambut gitu ya, berjalan mendekat dan mencium Khalid bin Walid. Mencium kening ya, sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada Khalid bin Walid yang sudah menyelamatkan pasukan kaum muslimin. Dan ini tentu saja membungkam orang-orang yang merasa kecewa dengan apa yang terjadi di Padang Mu'tah. Kita harus berkaca pada sikap Rasulullah SAW yang mulia ini ya. Meskipun kita memaklumi apa yang dikecewakan gitu, apa yang menjadi alasan kekecewaan kaum muslimin, kita memaklumi gitu, karena ya kenapa nggak dikejar gitulah, menyesalkan lah ya kaum muslimin itu kenapa nggak dikejar, padahal kaum muslimin itu kalau mau mengejar itu bisa saja mendapatkan kemenangan, kan sudah di atas angin gitu ya. Tetapi Rasulullah SAW tidak menghakimi. Rasulullah SAW itu peka ya, orangnya peka banget. Beliau itu paham bahwa pasukan ini sudah mengalami beratnya ujian yang dihadapi, sudah memahami perasaan hati para sahabat, memahami mental para sahabat. Jadi kalau urusan bertempurnya, mungkin pasukan kaum muslimin itu jangan ditanya tentang tentang kemampuan mereka, tentang semangat mereka. Tetapi bukankah ketaatan mereka kepada pimpinan mereka ini lebih patut harus diacungi jempol? Karena ya terutama saya lihat ya, keutamaan para sahabat yang ikut di pertempuran Mu'tah ini adalah ketaatan mereka, loyalitas mereka terhadap pimpinan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini saya kira tidak bisa didapatkan di kaum muslimin pada masa sekarang. Gitu ya, mereka taat tanpa ragu, tanpa sedikit pun mereka merasa orang yang memimpin mereka tidak layak gitu. Ketika mereka mempercayakan kepada sahabat, ketika Sabit bin Arqam menawari mereka untuk memilih gitu ya Khalid bin Walid, mereka tidak mau. Karena apa? Bentuk kalimat dari Sabit bin Arqam ini bukan bentuk perintah gitu kan. Ini hanya anjuran, wahai para sahabat, pilihlah, berikanlah kepada Khalid gitu. Tetapi ketika sudah perintah, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, udah terima saja. Mereka pun langsung menerima. Ya ini sudah tidak mungkin lagi musyawarah gitu ya. Bukan waktunya, mereka harus langsung menerima Khalid bin Walid, mereka langsung menerima gitu. Jadi ketika sudah urgent, mereka menerima, dan setelah diterima mereka membulatkan tekad untuk taat dengan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Mereka tidak sama sekali menggunjing Khalid bin Walid yang melakukan. Kenapa sih Khalid bin Walid mundur? Kenapa sih Khalid bin Walid mau melakukan taktik segala macam gitu ya? Bertempur sajalah gitu. Tidak ada yang komen seperti itu. Bayangkan kalau itu terjadi di masa sekarang ya, teman pecinta sejarah ini. Pasti ya pasukan seperti ini rasanya tidak akan didapatkan lagi oleh kita di masa sekarang gitu. Kecuali nanti mungkin di akhir zaman banget ketika Nabi Isa alaihissalam hadir kembali di tengah-tengah kita. Tetapi untuk sekarang ini rasanya jauh ya. Rasanya entah bagaimana caranya kita akan mendapatkan atau Allah karuniakan pasukan Islam seperti ini tuh entah kapan gitu. Bahkan sekarang untuk berbaris rapih di sholat saja
masih sulit gitu ya. Mau rapi saja, mau barisnya rapi gitu ya, nempel gitu. Kemudian lurus itu masih agak sulit. Kadang-kadang orang masih ada masih egois gitu ya, masih nggak mau, saya mau barisnya di sini. Apalagi dalam bertempur dan bersikap seperti ini, termasuk ya kejadian sekarang lah yang terjadi di Palestina ya. Bagaimana kaum muslimin ini tidak satu suara gitu. Yang malah yang terdengar lebih nyaring suaranya itu justru dari kalangan non muslim gitu ya. Mereka membela kaum muslimin, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina secara umum itu benar-benar all out, sementara kita ya masih sebatas ini gitu. Kaum muslimin, negara-negara muslimin belum bersatu membela Palestina, belum all out gitu. Yang kita dengar berdemo untuk membela Palestina itu bahkan paling sering itu dari negara-negara Eropa untuk menekan pemerintahan mereka menentang rezim yang menjajah negara, bukan negara ya, karena belum ya, saya secara pribadi tidak pernah mengakui negara itu ada gitu, tetapi sebuah rezim yang menjajah tanah Palestina. Ini saja suara kita belum bulat. Bagaimana untuk kalau kita yang melakukan peperangannya gitu ya. Ini yang melakukan peperangannya saudara kita yang non jauh di sana. Apalagi kalau kita entah bagaimana terjadi kepada kita kalau jika kita belum satu suara ya. Makanya rezim itu masih bisa menjajah karena kaum muslimin belum satu suara sih kalau menurut saya. Kalau kaum muslimin satu suara, mereka juga akan takut sih. Misalnya satu suara untuk memboikot, habislah mereka. Itu masalahnya, kita kan tidak satu suara, jadi mereka nggak ada takut-takutnya. Itu sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman pecinta sejarah, bagaimana gitu ya, boleh tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan ke judul berikutnya, yaitu tentang tentara Islam yang syahid dalam pertempuran Mu'tah. Dari 3.000 orang, teman pecinta sejarah, ternyata yang wafatnya itu hanya, dalam tanda kutip ya, bukan menyepelekan sahabat yang wafat ini, yang sahabat yang syahid ini ya, tetapi dari sisi kasat matanya, ini dari 3.000 orang dengan pertempuran melawan 200.000 orang, kemudian berhari-hari lamanya yang wafat hanya 12 orang. Nama-namanya adalah dari golongan muhajirin dulu ya. Ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, Mas'ud ibnul Aswad, Wahab bin Sa'ad. 4 orang berarti dari muhajirin. Kemudian Abdullah bin Rawahah, Abbad bin Qais, Harith bin Nu'man, Suraqah bin Amir, Abu Kulaib atau Abu Kilab bin Amr, Jabin bin Amr, Amr bin Sa'ad, dan Amir bin Sa'ad. Ada 4 orang dari muhajirin dan 8 orang dari Ansar. Sedikit sekali ya untuk hitungan 3.000 lawan 200.000. Kemudian peperangannya berlangsung beberapa hari. Dan ini menandakan bahwa kaum muslimin itu nggak kalah, masih kuat gitu ya, kokoh gitu. Hanya ya Khalid bin Walid ini bersikap realistis, dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka bukan orang yang lari dari medan pertempuran, karena mereka itu mundur untuk mempersiapkan kekuatan. Dan ini akan terbukti nanti di Yarmuk, di mana pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid datang lagi ke Bizantium untuk menyerang Bizantium. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Mereka mundur untuk menyusun kekuatan dan nanti kembali menyerang. Dan menyerangnya ternyata di Yarmuk, dan mendapatkan kemenangan juga dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi kayak Khalid bin Walid itu bayar hutang dia di Mu'tah gitu, dengan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Yarmuk. Jika diperhatikan dengan seksama, kita akan memperoleh kesimpulan bahwa angkatan perang kaum muslimin dalam peperangan di Mu'tah
tidak dapat dikatakan kalah. Hal ini karena dengan jumlah tentara yang berkekuatan 3.000 orang, dengan perlengkapan yang serba kurang itu yang gugurnya hanya 12 orang. Sementara musuh yang dilawannya berkekuatan 70 kali lipat dengan perlengkapan yang serba cukup, itu orang yang meninggalnya itu mencapai ratusan orang. Bahkan di riwayat yang lain ini menginjak angka ribuan ya. Apalagi yang terlukanya ini pasti lebih banyak gitu. Meskipun kaum muslimin juga ada yang terlukanya, tapi tentu lebih sedikit ya dari jumlah orang yang terluka di pihak musuh. Jadi secara hakikat mungkin kaum muslimin tidak bisa dikatakan menang, tetapi secara makna kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan juga dengan dua poin yang saya katakan kemarin di video kemarin ya, bahwa dari sisi jumlah kaum muslimin sedikit, dari sisi korban lebih sedikit, musuh jumlahnya lebih banyak gitu ya, tapi mereka yang lari duluan gitu. Dan dua poin ini, poin dari sisi jumlah dan senjata yang tidak memadai, tapi bisa yang keduanya adalah mundurnya pasukan Romawi Bizantium lebih dahulu dari medan pertempuran, sehingga poin kaum muslim walaupun tidak mendapatkan kemenangan karena tidak ada ghanimah dan rampasan perang baik dari pihak Bizantium maupun dari pihak kaum muslimin, tetapi dua poin kelebihan ya mencatatkan kemenangan bagi kaum muslimin. Dan itu saja teman pecinta sejarah, di sini juga sudah selesai ya pembahasan tentang Mu'tah. Demikian pertolongan Allah kepada kaum muslimin yang sungguh-sungguh membela kesucian agamanya. Walillahil hamd. Wallahu alam bisawab. Teman pecinta sejarah, tentu banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari peristiwa pertempuran Mu'tah ini. Kehebatan para sahabat, loyalitas para prajurit gitu ya, personil pemimpin yang luar biasa, 4 pemimpin ya, 5 kalau ditambah dengan Sabit bin Arqam gitu ya. Ini memiliki kapasitas diri yang sangat luar biasa. Kemudian peraturan hikmah siasahnya gitu ya, taktik berperang dari Khalid bin Walid yang juga luar biasa. Ini tidak bisa kita kesampingkan ya. Kemudian yang menjadi poin utama adalah semangat juang para sahabat yang meskipun musuh udah tidak mungkin dikalahkan deh 300.000 orang, tetapi ya sebagaimana perkataan Abdullah bin Rawaha ya, bahwa ya memangnya kita bertempur karena peralatan, kalau jumlahan enggak. Kita bertempur, yang menentukan kemenangan itu bukan fisik, bukan jumlah pasukan, bukan tentara, tapi yang memberikan kemenangan ini adalah Allah SWT. Jadi di kamus orang Islam, hasil dan modal itu tidak berjalan bukan hal yang sama gitu. Modal, usaha-usaha, hasil itu sudah ditentukan oleh Allah SWT, karena hasil itu adalah pertolongan, bukan dari usaha kita loh. Jadi mohon maaf ya, saya kurang setuju dengan yang mengatakan bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu. Kalau yang dimaksud hasil itu adalah pahala, tentu itu tidak akan mengkhianati. Tetapi kalau dilihat dari hasil itu adalah hasil pencapaian, maka itu bukan dua hal yang sebab akibat gitu. Tidak ada hubungan sebab akibat antara usaha kita, modal kita dengan pencapaian gitu ya. Kalau yang dimaksud hasilnya adalah pencapaian, kenapa? Karena pencapaian itu, hasil yang bentuknya pencapaian itu adalah karunia Allah semata, bukan karena kehebatan kita, bukan karena hebatnya usaha kita, bukan karena all outnya usaha kita, semangat kita, bukan. Semata-mata kita diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah, diberikan pencapaian sesuai yang kita inginkan, itu bukan dari diri kita, tetapi pertolongan Allah semata. Jadi tolong digaris bawahi ya. Kalau usaha mengkhianati usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil, kalau yang dimaksud hasilnya adalah pahala dari Allah, maka itu betul gitu. Saya setuju. Tetapi kalau yang dimaksud hasilnya adalah pencapaian, maka saya sangat tidak setuju, karena pencapaian sekali lagi adalah karunia dari Allah semata, pertolongan dari Allah semata, bukan atas dasar usaha kita. Gitu ya. Kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghasilkan kemenangan, kita tidak memiliki kuasa apapun untuk menghasilkan kesuksesan,
selain itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi semangat kepada kita untuk terus berjuang ya, menjalani kehidupan yang semakin hari rasanya semakin sulit ya, apalagi kalau lihat ya bursa efek hari ini. Ekonomi rasanya semakin sulit, tetapi selama kita berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Sekali lagi, bukan usaha dari kita ketika kita mendapatkan pencapaian, tetapi semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah bertemu lagi di video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dadah.